Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan duha yang berbarakah ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini kita bersama-sama akan saling mengingatkan tentang impian besar, tentang cita-cita yang sesungguhnya yang terpatri dalam hati seorang mukmin. Impian besar dan cita-cita yang sesungguhnya dari seorang mukmin adalah menjadi penduduk surga. Tidak ada satupun hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang jujur dan baik keimanannya, melainkan pasti mendambakan dirinya masuk ke dalam surga. Kalau ada seorang mukmin yang ternyata tidak terlintas keinginannya untuk masuk ke dalam surga, yang ada hanya harapan-harapan dunia, maka itu menandakan ada yang bermasalah pada keimanan hamba tersebut. Jangankan seorang mukmin, hatta orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, mereka berkeinginan dengan keinginan yang sama. Justru mereka mengklaim bahwasanya surga hanya dihuni, kalau bukan dari golongan Yahudi maka dihuni dari golongan Nasrani. Itu menunjukkan orang kafir saja, walaupun itu omong kosong dari mereka, menginginkan masuk ke dalam surga, maka tentu seorang mukmin jauh lebih berhak untuk mendapatkan surga dan jauh lebih kuat keinginannya masuk ke dalam surga. Di dalam sebuah hadis, baginda Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, "Idza sa'altumullahal jannah," apabila kalian, wahai umatku, umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, berdoa kepada Allah memohon surga, fas'aluhu al-firdaus, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
surga Firdaus. Kalau memohon surga, jangan tanggung-tanggung. Kalau meminta jannah, jangan setengah-setengah. Nabi mengajarkan, kalau doa minta surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fas'aluhu al-firdaus, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala surga Firdaus. Fa innahu a'lal jannah, karena surga Firdaus adalah surga tertinggi. Ya, surga Firdaus adalah surga yang tertinggi. Wasaqfuhu arsyur rahman, yang atapnya adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga yang tertinggi, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang masuk dan berhak mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga Firdaus tentu adalah hamba-hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah surga para nabi dan rasul. Inilah surga para siddiqin, hamba-hamba yang jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bukan sekedar muslim biasa, tetapi ahlus sunnati wal jamaah salafiyun. Bahkan bukan sekedar salafi biasa, kita adalah para talabatul ilmi syar'i, para penuntut ilmu agama, kaum santri. Maka sudah semestinya harapan kita, tujuan hidup kita, keinginan terbesar kita adalah menjadi pewaris surga Firdaus. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan surga Firdaus sudah kita upayakan. Tetapi doa tanpa ikhtiar, tanpa usaha, tanpa aksi, itu sama dengan mimpi. Doa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, berikan aku surga Firdaus. Ya Allah, izinkan aku masuk ke dalam surga Firdaus. Ya Allah, jadikan aku penghuni Firdaus. Di setiap waktu mustajab kita langitkan doa tersebut. Sepertiga malam terakhir kita berdoa. Sebelum salam pada setiap salat fardu yang kita kerjakan, kita juga berdoa. Bainal adzan wal iqamah, kita juga berdoa. Saat turun hujan, yang itu salah satu waktu mustajab, kita juga berdoa. Dalam posisi safar, kondisi di mana doa seorang musafir mudah dikabulkan oleh Allah, kita lagi-lagi minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala surga Firdaus. Tapi mukmin yang baik bukan hanya sekedar meminta. Mukmin yang baik bukan hanya sekedar berharap dikabulkannya doa, tetapi tidak membuat dirinya layak menjadi pewaris surga. Mukmin yang baik, setelah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia usahakan, dia upayakan agar dirinya layak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
muncul pertanyaan, siapa sesungguhnya pewaris surga Firdaus? Siapa sesungguhnya yang berhak dan layak menjadi penghuni surga Firdaus? Jawaban dari pertanyaan ini ada di dalam Al-Quran. Banyak ayat disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam berbagai surat di dalam Al-Quran, Allah beritakan siapa yang berhak dan layak menjadi penghuni surga Firdaus. Dari sekian banyak ayat, ma'asyiral muslimin na'azani Allah wa iyyakum, ada 10 ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada pembukaan sebuah surat, yang dalam 10 ayat ini secara tegas, tanpa basa-basi, secara lugas, mudah difahami ciri-ciri penghuni surga Firdaus, sosok yang layak dikatakan pewaris surga Firdaus. Allah beritakan dalam 10 ayat pertama di dalam surat Al-Mu'minun. Yang pegang mushaf silakan dibuka. Yang hafal ayatnya, mari kita simak bersama-sama. Yang gak pegang mushaf juga gak hafal, tapi bawa HP, buka aplikasinya. Kok juga gak ada aplikasinya, maka dengarkan baik-baik, jangan ada yang ngantuk. Ya, kalau ngantuk menandakan kurang sungguh-sungguh. Karena kunci jawabannya Allah terangkan langsung, tanpa perantara. Syarifidina azani Allah wa iyyakum, termaktub jelas dalam Al-Quran, dari ayat pertama sampai ayat yang ke-10 dari surat Al-Mu'minun. Sebelum kita baca ayat pertama sampai ayat yang ke-10, ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah dengan sanad yang hasan dari sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, laqad unzilat alayya 10 ayatin. Wahai Umar, barusan diturunkan kepadaku 10 ayat. Jadi ceritanya, sebelum hadis ini disampaikan oleh Nabi, Umar dan beberapa para sahabat sedang mendampingi Rasul alaihi salatu wassalam. Mendadak Rasul terdiam, dan Umar beserta sahabat yang lain memahami keadaan tersebut. Diamnya Rasul alaihi salatu wassalam karena sedang mendapatkan wahyu, sehingga para sahabat pun ikut diam menunggu wahyu apa yang sedang beliau terima. Setelah selesai proses penerimaan wahyu, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, laqad unzilat alayya 10 ayatin. Wahai Umar, barusan diturunkan kepadaku 10 ayat. Man aqamahunna dakhalal jannah. Barang siapa yang mengamalkan 10 ayat ini, dia masuk ke dalam surga. Kalau kita mau masuk surga, amalkan 10 ayat ini. Kalau kita ingin menjadi pewaris surga Firdaus,
amalkan 10 ayat ini, ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum. Tsumma qara'a, kemudian Nabi membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Mu'minun. Kita baca, ma'asyiral muslimin a'azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung hamba-hamba yang beriman. Ayat pertama ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kabar gembira yang dipatenkan dan dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad, sungguh, litahqiq, aflahal mu'minun, beruntung orang-orang yang beriman. Dalam tafsirnya kata aflaha yang terjemahan di dalam bahasa kita itu artinya beruntung. Tapi dalam bahasa Arab aflaha dari kata al-falah itu maknanya al-fauzu binailil matlub wal harabi minal makrub. Selamat dan beruntung mendapatkan sesuatu yang diinginkan, terhindar dari sesuatu yang ditakutkan. Dapat apa yang dia inginkan, selamat dari apa yang dia takutkan. Itu namanya aflaha. Otomatis yang dijanjikan dalam 10 ayat ini, hamba-hamba yang dipastikan masuk surga tanpa harus mendekam di dalam neraka. Yang dia inginkan tercapai, sementara yang dia takutkan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan nanti di yaumul qiyamah adalah ketakutan ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang punya 10 sifat ini dimudahkan hisabnya. Ketakutan di yaumul qiyamah adalah kekhawatiran saat meniti dan menjalani atau melewati jembatan Sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam, ujungnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang punya 10 sifat ini dimudahkan dan selamat ketika melewati jembatan tersebut. Semua yang dia inginkan dia dapatkan. Semua yang dia takutkan pada hari kiamat dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberuntungan yang sesungguhnya, dambaan kita semua, cita-cita terbesar kita, ini yang kita harapkan dalam setiap ibadah kita, agar mendapatkan apa yang kita inginkan dari pahala dan balasan kebaikan, dan selamat dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak mendapatkan hal ini, ciri yang pertama, al-mu'minun, hamba yang sempurna keimanannya. Dari mana kok diterjemahkan dengan terjemah mukmin yang sempurna? Kalau dalam terjemahan Al-Quran hanya disebutkan telah beruntung orang-orang yang beriman, ya kan? Tetapi maksud dalam ayat ini lebih daripada itu. Sungguh beruntung dengan keberuntungan yang hakiki
hamba-hamba yang sempurna imannya. Mana lafadz yang menunjukkan arti sempurna, Ustaz? Kalau dalam bahasa Arab yang namanya sempurna itu kan bahasanya kamil. Harusnya kalau mukmin yang sempurna al-mu'minun al-kamilun misalkan. Ya kan? Tapi ini tidak ada, Ustaz. Terjemah kita dengan menambahkan mukmin yang sempurna itu ditunjukkan pada huruf al-mu'minun, qad aflaha al-mu'minun, ada alnya. Dalam bahasa Arab, al di sini bukan sembarang al. Dia punya nama. Namanya agak panjang. Namanya al-istighraqiyah listighraq khasaisil afrad. Ya, dalam bahasa Arab namanya ini. Yang faham silahkan difahami, yang enggak faham dinikmati. Ya. Namanya kok panjang banget, belum pernah kenalan, nanti akan kenal kalau belajar bahasa Arab. Al yang kelihatannya itu simple, ya kan? Al-mu'minun yang mungkin dalam terjemahannya itu diartikan itu, mukmin itu, kan gitu ya. Ternyata dia punya fungsi lebih dari sekedar menunjukkan ma'rifat. Tetapi fungsi di sini al-mu'minun adalah al-istighraqiyah listighraq khasaisil afrad. Huruf al yang menunjukkan kesempurnaan dari kandungan makna lafadz yang diikutinya. Al gandeng dengan mukminun. Mukmin artinya orang yang beriman. Ketemu dengan al istighraqiyah listighraq khasaisil afrad, maka al di sini menunjukkan kesempurnaan iman. Jadi terjemahannya mukmin yang sempurna imannya. Ciri pertama, para pewaris surga Firdaus. Mereka adalah hamba-hamba yang menyempurnakan iman, bukan sekedar beriman ala kadarnya, bukan sekedar beriman dengan simbol-simbol keimanan, tapi kosong dari hakikat keimanan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'minun yang menjadi ciri pertama dalam ayat ini adalah hamba yang menyempurnakan iman. Kita sering mendengar dalam penjelasan para ulama yang disampaikan oleh asatidzah kita saat mengkaji dan membahas seputar keimanan. Definisi iman yang disampaikan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala, al-iman qaulun bil lisan wa amalun bil jawarihi wal arkan wa i'tiqadun bil janan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil isyan. Iman itu ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, perbuatan anggota tubuh, bisa bertambah dengan ketaatan, bisa berkurang dengan kemaksiatan. Itu namanya iman. Maksudnya apa? Ucapan kita punya pengaruh dengan iman. Keyakinan kita punya pengaruh dengan iman. Amal perbuatan kita punya pengaruh dengan iman. Dan keadaan iman kita berubah-ubah. Bisa naik,
karena ketaatan dan kebaikan yang kita laksanakan, bisa turun karena kemaksiatan yang kita langgar. Ciri yang pertama dalam ayat ini, qad aflahal mu'minun, hamba yang menyempurnakan imannya, dia menjaga lisannya dengan keimanan. Dia menjaga keyakinannya, hatinya dengan keimanan. Dia menjaga anggota tubuhnya dengan keimanan. Kalau berucap harus ada nilai keimanan. Apapun yang mengurangi kadar keimanannya dia tinggalkan. Kadibidina azani Allah wa iyyakum. Dusta mengurangi keimanan. Mencela saudaranya dengan tanpa hak mengurangi keimanan. Ucapan-ucapan kotor yang tidak patut diucapkan, apalagi untuk kaum santri, mengurangi keimanan. Ciri pewaris surga Firdaus, dia tampakkan keimanan dalam lisannya sebagai upaya menyempurnakan iman yang ada pada dirinya. Tidak suka mencela, bukan orang yang doyan ghibah, bukan orang yang suka merendahkan dengan kata-kata, bukan hamba yang terus berkeluh kesah, apapun dia keluhkan. Khadibidina azani Allah wa iyyakum. Mukmin yang baik jaga lisannya, jangan sampai keluar kata-kata yang mengurangi keimanannya. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Salaf terdahulu, contoh dan teladan terbaik bagi kita untuk melihat sosok-sosok calon penghuni surga Firdaus. Mereka dalam menyempurnakan iman betul-betul sungguh-sungguh dan tidak main-main. Ketika tahu setiap yang dia ucapkan punya pengaruh dengan keimanan, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dipertanggungjawabkan nanti di yaumul qiyamah. Salaf terdahulu sangat berhati-hati dalam berucap, seperti yang disampaikan oleh sebagian mereka, di antaranya Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala menukil dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda, yuktabu kullu syai'in, semua amalan hamba itu pasti dicatat, hatta aninihi fi maradih, bahkan rintihan yang dia keluarkan saat sakit dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kategori merintih. Kanibidina azani Allah wa iyyakum. Salaf terdahulu hati-hati karena itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka adik-adik sekalian dari kalangan para santri, kalau memang ingin masuk ke dalam surga Firdaus, jaga keimanannya dengan baik. Saudara-saudaraku dari kalangan kaum muslimin, kalau jujur dalam meminta surga Firdaus, jaga keimanan kita dengan baik. Dan upaya menjaga iman dengan menghadiri majelis ilmu dalam rangka istifadah, mengambil faedah.
penghuni surga, dan itu surganya Firdaus, yang menyempurnakan keimanannya kental dengan satu ciri utama, majlis ilmu. Para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, mereka menjadi penghuni surga Firdaus dengan jaminan dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bahkan diberi tazkiyah langsung di dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, diabadikan nama mereka di dalam Al-Quran. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, orang-orang yang mula-mula masuk ke dalam Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan juga sahabat ansar, radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Yang sebelum itu, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Salah satu penyebab muhajirin dan ansar menjadi penduduk surga dengan jaminan Allah dan Rasulnya, mereka menyempurnakan iman. Dan upaya penyempurnaan iman yang dilakukan oleh para sahabat, rajin menghadiri majlis ilmu yang disampaikan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Berapa banyak hadis kita baca, di situ ada pembukaan kisah dari para sahabat. Kunna inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kami dulu sedang duduk-duduk bersama dengan Nabi, kami menyertai Nabi, kami kumpul dengan Nabi. Itu bentuk halaqah ilmu. Jadi kalau ingin menyempurnakan iman, harus dekat dengan halaqah ilmu. Tapi bukan sekedar dekat, bukan sekedar datang, niatnya istifadah, mengambil faedah dan pelajaran. Kalau itu keyakinan, dia yakini dengan hatinya. Kalau itu perintah yang harus dilaksanakan, dia kerjakan sesuai dengan kemampuannya. Kalau itu larangan dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tinggalkan, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri yang pertama dari pewaris surga Firdaus, menyempurnakan iman. Yang kedua, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu hamba-hamba yang senantiasa khusyuk dalam salat mereka. Ciri yang kedua, khusyuk dalam salat menjadi ciri para pewaris surga Firdaus. Bukan semata-mata menjalankan sholat. Tidak semua orang yang melakukan sholat langsung dinyatakan pewaris surga Firdaus. Tidak semua yang ikut berbaris dalam barisan shaf berjamaah semuanya dapat jaminan menjadi pewaris surga Firdaus. Belum tentu. Kan ibidina azani Allahu wa iyyakum. Kenapa? Ada kaum munafik ikut jamaah. Bahkan ada orang sholat terancam dengan ancaman berat. Fawailul lil musallin, celaka
bagi orang-orang yang melaksanakan sholat. Wailun, salah satu penafsirannya al-halak wal khasarah, celaka dan merugi. Tafsir yang lain, wailun wadin fi nari jahannam. Wail itu nama lembah yang ada di dalam neraka jahannam. Orang sholat malah diancam dengan neraka. Berarti apa? Tidak semua orang sholat menjadi pewaris surga Firdaus. Yang menjadi pewaris surga Firdaus alladzina hum fi salatihim khashi'un, hamba yang khusyuk dalam sholat. Nah, sekarang saya mau tanya, definisi khusyuk dalam sholat itu seperti apa? Antum? Nah, namanya siapa? Yusuf. Ya. Apa makna khusyuk dalam sholat, Mas Yusuf? Wallahu a'lam bissawab. Antum? Wallahu a'lam bissawab. Lah ini enggak ngerti khusyuk. Ya apa caranya khusyuk? Antum? Yang peci hitam, baju hitam, manis orangnya. Antum? Wallahu a'lam bissawab. Jenengan? Khusyuk dalam sholat itu bagaimana? Ya salam. Baik. Nah, ini perlu disimak baik-baik berarti. Untuk menjadi pewaris surga Firdaus, kita harus tahu ciri yang kedua, pewaris surga Firdaus itu kalau sholat khusyuk. Apa definisi khusyuk dalam sholat? Disampaikan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala, antara lain oleh Al-Imam Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi. Ini salah satu tokoh tabi'in. Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi, beliau berkata, al-khusyu'u fil qalbi. Khusyuk itu letaknya dalam hati. Jadi yang pertama kali khusyuk itu hatinya, bukan anggota tubuhnya. Sebagian orang mengatakan khusyuk itu tenang dalam sholat, kan gitu ya, tenang. Ada orang tenang, ya toh, saat sujud tenang banget, ketiduran. Itu dah khusyuk. Anibidina azani Allahu wa iyyakum. Tenangnya anggota tubuh belum tentu khusyuk. Al-Imam Qatadah menjelaskan al-khusyuk fil qalbi. Khusyuk itu letaknya dalam hati. Jadi dia amalan hati. Yang tenang terlebih dahulu itu hatinya. Nanti berdampak pada anggota tubuhnya. Kalau hatinya tenang, otomatis anggota tubuhnya juga akan ikut tenang. Jadi paham ya? Al-khusyu' fil qalbi wa huwal khawfu. Khusyuk itu adalah perasaan takut yang terletak dalam hati orang yang sholat. Takut sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hamba takut sholatnya enggak diterima, otomatis dia akan mengerjakan dengan sempurna, enggak main-main, enggak setengah-setengah. Pada setiap gerakan sholat, mengangkat tangan,
membaca takbiratul ihram, kemudian membaca suratul Fatihah, gerakan rukuknya, i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, bangkit menuju rakaat berikutnya sampai tasyahud akhir. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum, dia sempurnakan. Kenapa? Takut jangan sampai sholatnya tidak diterima. Wa ghaddul basar fis shalah, kata Qatadah, disertai dengan menundukkan pandangan mata saat sholat. Jadi matanya itu tidak berkeliaran. Nggak suka ngeliatin merek sarung soft yang di depan. Lagi sholat ngeliatin merek sarung. Wah, depan saya mereknya Gajah Duduk. Yang pakai gemuk, ya kan? Cocok ini sama mereknya. Nah, ini sholat ghibah. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Penasaran dengan yang lainnya, dia melirik dalam sholatnya. Memang kepalanya menghadap ke arah kiblat, ya toh? Tapi lirikan matanya sudah terlatih. Ngelirik ke sebelah kanan, ada merek sarung yang membuat dia terusik. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Merek Manggis. Ya, sarung mereknya Manggis, ya. Nanti lama-lama ada sarung merek Semangka. Tengok lagi ke sebelah kiri, kanibidina azani Allahu wa iyyakum, ada sarung betul-betul membuat dia kehilangan konsentrasi. Kenapa? Judul sarungnya, merek sarungnya Anak Raja. Ditengok, yang pakai Anak Raja, ya toh? Orangnya tinggi gede, kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Cocok kayaknya disebut dengan Anak Raja. Ini enggak khusyuk namanya. Secara otomatis kita bisa melihat dan menilai hatinya itu enggak ada ketenangan. Hatinya sedikit rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga matanya ke sana kemari. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ini salah satu makna khusyuk yang disampaikan oleh Al-Imam Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi rahimahullahu taala. Bagaimana caranya agar khusyuk dalam sholat? Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau memberikan penjelasan singkat terkait dengan bab ini. Beliau mengatakan dalam tafsirnya, wal khusyu'u fis shalah innama yahsulu biman farragha qalbahu laha. Khusyuk di dalam salat itu bisa didapat bagi hamba-hamba yang memusatkan hatinya hanya untuk sholat. Jadi hatinya sudah dia persiapkan, saya mau sholat, gak mau yang lain. Kalau itu sholat zuhur, hatinya sudah dipusatkan, saya akan melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat. Dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir harus sempurna sesuai bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Hatinya harus dipersiapkan sehingga hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi hatinya dihilangkan. Salah satunya hasrat ingin makan. Itu mengganggu kekhusyuan sholat.
Dia tahu sholat zuhur sudah dikumandangkan. Itu kewajiban yang harus dia tunaikan. Tapi menu makan siang terlalu menggoda. Sehingga saat dia berjalan menuju masjid, 80% untuk sholat, 20% khawatir menunya kehabisan. Itu bisa mengganggu kekhusyuan dalam sholat. Diganti atau dihilangkan. Makanya dalam hadis Rasul mengatakan la salata bi hadratit ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbatan. Jangan sholat kalau hidangan sudah disiapkan dan Anda sangat menginginkan makanan tersebut. Jangan sholat kalau sedang ingin buang hajat, buang air kecil atau buang air besar. Tunaikan dulu baru sholat. Kenapa? Mengganggu fokusnya untuk sholat. Nanti enggak 100% hatinya menghadap sholat. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Washtaghala biha amma adaha. Dia sibukkan anggota tubuhnya untuk sholat. Dia sibukkan anggota tubuhnya untuk sholat. Tangannya untuk sholat. Jangan buat senggol-senggolan temennya. Matanya untuk sholat. Fokus. Semua anggota tubuhnya difokuskan untuk sholat. Cara agar khusyuk. Wa atharaha ala ghairiha. Kemudian dia memprioritaskan sholat di atas segala-galanya, sehingga fokus lahir batin hanya untuk sholat. Dan itu tidak lama ibadah sholat. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Itu tips dari Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Naam. Ini ciri yang kedua. Adapun ciri yang ketiga dan ciri-ciri yang berikutnya sampai ayat yang ke-10 insyaallah taala akan kita sampaikan dan kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya biidznillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.